Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hazrat Setiawan dari kelas 11 IPA 1 absen 17. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pertama, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lain-lain. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Struktur eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Kedua, deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses suatu sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencangkup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini bersifat penafsiran penulisan mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh. Keempat, simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dapat dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoristis. Ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. 1. Kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tersebut. Ketiga, konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Keempat, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Kelima, istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Keenam, kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona. Seperti itu, ini, dan tersebut. Cara menulis teks eksplanasi. 1. Kita harus menentukan topik yang menarik. Kedua, membuat rancangan kerangka teks. Ketiga, mengumpulkan referensi. Keempat, mengembangkan teks. Dan kelima, menyunting teks hingga menjadi suatu teks eksplanasi. Saya akan bacakan contoh teks eksplanasi. Tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi, yaitu masa Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Kini Candi Borobudur menjadi tempat ziarah umat Buddha dari berbagai negara seperti Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik, yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Selain itu, ada pula 2.672 panel relief yang jika disusun berjajar bisa mencapai 6 km. Pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Proyeksi restorasi Borobudur pun dimulai dari tahun 1905 sampai 1910.
Kemudian dengan dibantuan UNESCO, restorasi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke kota Yogyakarta. Pembedahan teks prosedur. Pertama, struktur teks eksplanasi Candi Borobudur. Pernyataan umum. Diambil dari kalimat, Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral-katedral agung di Eropa. Kalimat ini berada di paragraf pertama. Kalimat ini merupakan pernyataan umum karena menjelaskan secara umum tentang Candi Borobudur. Yang kedua, deretan penjelas. Dalam paragraf, Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Kalimat pada paragraf ini merupakan bagian deretan penjelas karena berisi rincian tertentu mengenai Candi Borobudur. Ketiga, interpretasi. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kembangan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Kalimat tersebut merupakan bagian interpretasi karena berisi simpulan dari pernyataan utama. Ciri-ciri teks eksplanasi. Fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta tentang terbentuknya suatu candi yang megah sejak ratusan tahun lalu. Teks tersebut juga bersifat logis atau masuk akal dan objektif dengan didukung teori yang relevan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan waktu dan tempat. Dalam kalimatnya, Candi Borobudur berada di tengah Jawa, di puncak dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur adalah 123 kali 123 meter kubik yang tersusun atas satu stupa induk, 72 stupa terawang, dan 504 patung Buddha. Ataupun dalam kalimat, proyek restorasi Borobudur pun dimulai dari tahun 1905 sampai tahun 1910. Kaidah kebahasaan. 1. Kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non persona. Contohnya pada kalimat, Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah terbesar di dunia. Kedua, konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya sesuatu fenomena. Contohnya dalam kalimat, kemudian dengan bantuan UNESCO, restorasi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus 1913 sampai tahun 1983. Pada 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Oke, mungkin sekian dulu apa yang bisa saya jelaskan tentang teks eksplanasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.